Ini adalah materi observable untuk mata kuliah pemrograman sistem interaktif bersama saya Agi Putra Karisma. Capaian pembelajaran kita adalah mampu menerapkan konsep sistem reaktif dengan pola perancangan observer dan teknik pemrograman reaktif. Adapun pokok bahasan terdiri dari yang pertama, sekilas tentang observable, siklus hidup observable, contoh membuat observable, contoh berlangganan atau subscribe kepada suatu observable, dan yang terakhir adalah mengelola langganan atau subscribe dengan disposable. Observable disebut juga dengan observable sequence atau stream. Pada library RxJava atau ReactiveX, semuanya adalah sequence. Pada dasarnya, observable adalah suatu sequence juga ya, namun dia memiliki kemampuan khusus ya. Jadi sekali lagi bahwa pada RxJava atau ReactiveX semuanya adalah sequence. Jadi konsepnya sangat sederhana. Observable memiliki kemampuan asinkron, menghasilkan events dari waktu ke waktu. Ini adalah siklus hidup dari observable dalam kondisi normal ya. Jadi marble diagram di atas menggambarkan siklus hidup observable dalam kondisi normal. Kita bisa lihat di sini dia memancarkan atau mengemit 3 buah event, yaitu 3 buah next event di sini berupa tab ya, 1, 2, dan 3. Kemudian dia menghasilkan complete events ya, yang terakhir ini. Jadi dia akan berhenti dalam kondisi normal ya. Jadi ketika dia sudah mengemit atau memancarkan atau menghasilkan complete event, maka dia sudah selesai. Dia telah terminated dan tidak dapat menghasilkan apapun. Jadi ini dia akhir dari life cycle-nya ya, atau siklus hidupnya. Dia berhenti secara kondisi normal. Kemudian bagaimana jika kondisi error ya? Ini ditandai dengan tanda silang. Jadi dia untuk observable yang ini dia menghasilkan 2 buah next event. Kemudian dia menghasilkan sebuah error event di sini ya. Ketika dia sudah menghasilkan error event, maka dia akan terminated atau dia akan selesai. Jadi ini adalah contoh suatu observable yang dia berhenti dengan kondisi error. Jadi secara ringkas jika kita rangkum ya, pada intinya dapat kita simpulkan bahwa suatu observable dia menghasilkan next events ya, dan observable tersebut dia dapat terus menghasilkan next events ya, hingga salah satu kondisi berikut yang menyebabkan suatu observable dia berhenti atau terminated. Jadi 2 kondisi itu adalah ketika dia memancarkan complete event atau dia memancarkan error event. Jadi ada 2 kondisi yang mengakibatkan dia akan terminated. Jadi ketika ini sudah dipancarkan, salah satunya ya, salah satu sudah dipancarkan, maka observable tidak bisa memancarkan atau menghasilkan event lainnya.